Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan coba sharing ya bagaimana kita menggunakan aplikasi PPDB Bintan tahun 2020-2021. Nah, di sini kita akan mendemokan sebagai orang tua ya. Oke. Yang pertama kali adalah tampilannya seperti ini. Kalau belum punya akun ya, jangan dulu klik ini, tapi kita kliknya daftar sekarang yang ini ya. Sekarang artinya kita buat akunnya dulu. Nah, kemudian ketika kita klik ini, di sini ada pilihan sebagai admin sekolah atau orang tua siswa. Jangan salah pilih ya, kita pilihnya di sini sebagai orang tua atau siswa. Kita klik di sini ya. Kemudian kita isi saja nih. Kita isi saja Kepulauan Riau. Kemudian kabupatennya kita pilih Bintan. Nama lengkapnya misalkan saya pilih di sini Ahmad ya. Kemudian nomor HP-nya, di sini kalau bisa nomor HP-nya nomor HP yang aktif ya. Bila mana nanti kalau ada apa-apa Bapak Ibu bisa ditelepon oleh operator sekolah bila ada data-data mungkin yang keliru ya. Kemudian email di sini wajib email yang aktif juga Bapak Ibu ya. Karena kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada lupa password, itu nanti link perubahan passwordnya ada di email ini gitu. Jadi kalau bisa emailnya memang harus email yang aktif ya. Oke, di sini saya coba buat emailnya ya. Kemudian, nah ini passwordnya Bapak Ibu bisa buat sendiri, bebas ya, minimal 6 angka, 6 digit maksudnya. Kemudian di sini kita klik registrasi. Nah, oke, selamat akun Anda berhasil dibuat. Nah, ini adalah tampilan untuk beranda orang tua ya. Di sini ada video tutorial cara mendaftarnya. Jadi Bapak Ibu nanti lihat video tutorial ini ya, nanti akan kita share di sini. Bisa Bapak Ibu upload berulang-ulang. Maksudnya bisa ditonton berulang-ulang gitu ya. Kemudian di sini ada daftar online. Oke, yang ini ya. Di sini ada SD negeri, ada SD swasta ya, ada SMP ya. Nah, kemudian ini juga ada SMP swastanya juga gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan mencoba untuk mendaftar ya. Bagaimana sih cara kita mendaftar? Kita akan coba yang SMP ya di sini ya. Yang SD pun sama aja. Untuk jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Oke. Saya jelaskan dulu jalur-jalur ini biar Bapak Ibu tidak tidak salah pengertian. Sebelumnya adalah jalur zonasi adalah jalur di mana Bapak Ibu boleh mendaftarkan anak didiknya tapi masih di dalam zonasi sekolah tersebut gitu ya. Misalkan kalau untuk di PPDB Bintan ini kita ambilnya zonasinya per kelurahan. Jadi kalau misalkan sekolah yang Bapak Ibu tuju masuk di dalam wilayah zonasi Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah tersebut. Oke ya. Jadi jalur zonasi ini dibatasi wilayah zonasi. Jadi Bapak Ibu nggak akan pernah bisa, misalkan Bapak Ibu di ujung Bintan, pengen di ujung selatan Bintan, pengen daftar di ujung utara Bintan, sekolah yang ada di ujung utara Bintan. Nah itu tidak boleh ya, itu tidak boleh dan itu tidak diperkenankan. Nah, kemudian bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mendaftar di jalur yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba cek di sini jalur afirmasi, oke ya. Nah, untuk jalur afirmasi di sini Bapak Ibu boleh mendaftar di tempat yang lain. Jadi dia bebas zonasi gitu ya. Nah, untuk jalur afirmasi ini jadi dia sekali lagi bebas zonasi. Jadi Bapak Ibu yang tadi di ujung utara Bintan mau daftar di ujung selatan Bintan itu bisa ya menggunakan jalur afirmasi. Kalau perpindahan orang tua ini sama dengan zonasi ya, dibatasi wilayah zonasi. Kalau untuk prestasi di sini yang prestasi ini ada akademik dan non akademik ya. Nanti ini di untuk prestasi Bapak Ibu ada upload nilai, upload piagam penghargaan dan lain-lain seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan coba dulu ke jalur yang zonasi. Bagaimana sih cara pendaftarannya? Nah, ini dia. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik ya. Di sini kita isi ya. Di sini kita isi nomor nick-nya, kemudian namanya misalkan Ahmad Sentosa gitu ya. Kemudian di sini tempat lahirnya misalkan Bintan, tanggal lahirnya di sini kita buat aja misalkan 2010. Jenis kelaminnya laki, agama. Ini seperti biasa ya, ini gampang. Misalkan dari sekolah SDN 001 Bintan. Kemudian, nah ini data orang tuanya harus diisi lengkap ya.
Oh, namanya misalkan saya buat aja ini ayahnya, oke ya. Kemudian nicknya, kemudian ini, oke, gitu ya. Kemudian nama ibu, misalkan ini ibu, gitu ya. Kemudian nick ibu, oke. Kemudian pekerjaan, nah ini. Kemudian apalagi ini, nah nomor HP-nya, nomor HP yang aktif ya, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa ditelepon ya. Kemudian ini jalurnya tetap zonasi. Nah ini ada tanggal kakak. Tanggal kakak ini adalah minimal harus 1 tahun. Jadi 1 tahun dihitungnya dari tanggal 1 Juli 2019 ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kakaknya kurang dari 1 tahun maka akan ketolak oleh sistem ya. Nah kalau bagaimana kalau misalkan kakaknya itu diperbaharui jadi baru tanggal sekarang padahal Bapak Ibu sudah tinggal lama di sana. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan surat domisili yang disahkan oleh minimal kelurahan ya. Lebih baik lagi kecamatan gitu. Oke, ini saya buat aja 2018 misalnya. Asal daerah kita ambil dalam kota, alamat pendaftar. Nah, ini Bapak Ibu buat di sini. Kemudian misalkan saya ambil Bintan Timur, kemudian misalkan Sungai Lekop ya. Kemudian alamat rumahnya nih, misalkan ini saya buat asal ya Jalan Jenderal Sudirman lah misal ya, ini hanya misal saja nomor 10. Nah, di sini ini ada titik lokasi rumah. Kenapa sih harus ada titik latitude longitude ya? Bapak Ibu jangan sampai salah nih bagaimana menentukan titik latitude longitude. Karena kalau Bapak Ibu salah, maka nanti jaraknya tidak akan bisa terlihat ya. Kalau zonasi kan kita ngelihatnya dari jarak. Nah, bagaimana nih cara menentukan titik latitude longitude yang benar? Oke, sekarang kita buka Maps nih ya. Kita buka Maps. Oke, yang ini. Kemudian Bapak Ibu misalkan searching searching alamat Bapak Ibu ya. Di sini bisa searching alamat Bapak Ibu ya atau Bapak Ibu pilih lokasi Bapak Ibu di sini nih. Klik di sini nih. Tampilkan lokasi Anda. Nah, Bapak Ibu cukup klik di sini ya. Cara ini dengan cara di HP sama ya. Jadi tampilkan lokasi itu bisa klik ini. Misalkan ya, kalau saya klik ini, oke, maka sebentar. Oke, di sini. Nah, ini pun harus GPS-nya harus aktif ya. Kalau tidak aktif tidak akan bisa. Oke. Anggaplah tadi kita coba ambil yang mana tadi ya, SMP. Nah, ini ya. Ambillah kita misalkan yang ini nih. Misalkan ini adalah rumah saya, misal ya, atau Toko Arjun nih. Toko Arjun ini adalah rumah saya. Oke, saya pengen daftar di SMP 4 ini gitu ya. Oke, sekarang bagaimana sih cara menentukan titik lokasi rumah ini, rumah saya? Oke, kita klik kanan caranya. Kemudian ada apa di sini ya? Oke, ada apa di sini? Klik kanan jangan lupa ada apa di sini. Nah, di sini ada latitude dan longitude. Nah, ini nih, ingetin, ada latitude dan longitude. Ini tinggal di copy aja sampai sini nih, copy ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tidak salah? Pertama kita copy dulu di sini. Nah, ini adalah latitude-nya, ini adalah longitude-nya. Bapak Ibu jangan sampai salah, menulis ini tidak boleh pakai koma, tapi pakai titik ya. Kemudian ini 0,89787. Terus ini 104 titik, bukan koma ya. Jadi, nah koma di sini nanti akan kita hilangkan. Sekarang, longitude-nya ini kita cut aja, kita ambil, kita pindahkan ke sini. Nah itu ya. Nah yang ini sekarang kita hapus, ini tidak boleh ada koma. Sekali lagi perhitungannya 0,8978782 ini 104.593382. Tidak boleh ada koma. Sekarang tinggal pilih SMP Negeri 4 gitu ya. Nah, di sini langsung kelihatan nih. Langsung kelihatan 983 meter jaraknya. Kita coba cek ya, jaraknya ini kurang lebih mendekati itulah ya. Bagaimana sih caranya mengecek jaraknya benar atau tidak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat aja begini. Ini saya klik, kemudian ini saya ukur jaraknya gitu ya. Kemudian ini kan SMP 4 nih, saya klik di sini nih. Tuh, di sini jaraknya ada 982,67 ya. Jadi kita ngitung jaraknya itu berdasarkan jalur udara, jadi tarik garis lurus, bukan mengikuti jalan raya. Berarti di sini sekitar 983,03 ya, kurang lebih mendekati ya, sangat-sangat akurat ya, seperti itu. Nah, kalau sudah benar, Bapak Ibu simpan saja. Nah, kita simpan dulu ya ini ya. Nah,
Setelah kita simpan, ini Bapak Ibu belum selesai nih. Jadi Bapak Ibu harus ada yang namanya entry nilai atau upload file gitu ya. Tapi kalau untuk entry nilai ini dia hanya untuk jalur prestasi saja. Nah, Bapak Ibu upload file nih. Upload filenya itu apa ya? Upload filenya itu ada KK, atau akte kelahiran siswa ya, kemudian yang lain-lain ini bisa dibaca. Kemudian keterangan tempat tinggal ini nggak usah kalau misalkan sudah ada KK. Tapi kalau kakaknya tidak ada, bisa menggunakan keterangan tempat tempat tinggal ya. Ada KTP dan lain-lain. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian sekali upload itu 1 mega. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu filenya besar-besar ya, maka itu beberapa kali upload. Sebaiknya memang filenya dikompres aja gitu. Bagaimana cara nguploadnya? Ini gampang nih. Kita klik upload file ya, kemudian kita cari filenya. Misalkan saya mau ambil file apa nih? Nah, inilah misalkan ya, atau file yang mana ya? Nah, ini sama ini ya, misalkan nih. Saya mau langsung ada 3 file nih yang mau saya upload. Nah, ini ya. Sekarang kita upload aja nih. Tuh, langsung ya, langsung gampang banget cara uploadnya. Nah, ini adalah langsung nih nama Bapak Ibu sekalian, nama putra-putrinya, dan ini nama filenya. Seperti itu. Nah, ini ya, kalau mau ngeliat filenya yang udah kita upload tadi yang ini. Nah ini kelihatannya semuanya ya. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau dihapus, ini tinggal klik hapus aja nih. Ya, yang ini ya, tinggal klik hapus aja. Nah, seperti itu. Oke ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kan belum diverifikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal nunggu saja. Tinggal nunggu verifikasi datanya saja nanti oleh operator sekolah. Biasanya kalau belum diverifikasi itu datanya masih banyak ya. Jadi operator harus harus memverifikasi satu-satu sambil melihat uploadan file yang sudah diupload oleh orang tua siswa gitu, benar atau tidaknya. Kalau misalkan datanya sudah benar, maka nanti di sini akan diverifikasi. Nah, itu ya. Kemudian yang paling penting lagi Bapak Ibu nanti bisa mengeksplorasi ya dia menu-menu di sini. Yang paling penting adalah hasil seleksi. Bapak Ibu nanti bisa lihat hasil seleksinya di sini ya. Ini untuk yang jalur zonasi. Bintan Timur kita lihat. Nah, ini hasil seleksinya zonasi real time ya. Nah, ini. Nah, ini tadi udah kita contohkan, di sini akan muncul nanti. Jadi dari jarak yang terdekat ya, jarak yang terdekat sesuai dengan daya tampung sekolah yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita mendaftar di PPDB Kabupaten Bintan tahun 2020. Nanti saya akan share juga bagaimana cara menentukan latitude longitude menggunakan HP ya. Kalau menggunakan HP itu lebih akurat lagi karena di HP Bapak Ibu kalau bisa daftarnya nanti di rumah ya, di rumah, jadi titik lokasinya langsung titik lokasi di rumahnya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan aja latitude dan longitude-nya seperti itu ya. Oke, seperti itu saja video tutorial dari kami. Semoga saja bisa bermanfaat untuk proses pendaftaran peserta didik baru secara online Kabupaten Bintan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.